Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, selalu ceria, insya Allah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap berbicara satu sosok, tokoh yang agung, tokoh yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami berkomitmen selama bulan Rabiul Awal ini topiknya berkait dengan beliau, karena beliau itu adalah nikmat yang besar, tokoh yang sampai kapanpun dibicarakan dari berbagai sisi tidak akan habis-habisnya. Berseri-seri, berjilid-jilid, berbab-bab buku ditulis tentang beliau, dan sampai sekarang tetap mengalir saja orang berbicara dengan ketokohan beliau. Dari berbagai sisi tentunya, ada yang pro dan kontra tentunya. Para pemirsa dimanapun berada, tentu kita pahami bahwa semua kita pasti mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ingin meneladani beliau. Semua kita berharap mendapat pengakuan sebagai umatnya. Semua kita adalah pecinta-pecinta beliau, dan kita tidak memisahkan antara cinta Allah dan cinta beliau, karena memang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan semua kita sepakat bahwa Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari siapapun juga, dari harta, keluarga, istri, anak, ayah dan bunda sekalipun. Namun demikian, tanpa membabi buta, tanpa taklid buta, ada sebuah pemahaman yang menarik. Meskipun kami memahami ini pro dan kontra, tetapi ini harus menjadi informasi bahan renungan bagi kita. Dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minimal terhimpun 3 kapasitas. Yang pertama, beliau adalah sebagai manusia biasa sama dengan kita. Makanya dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri, maksudnya kaum manusia. Dia bukan malaikat, dia juga bangsa jin. Jadi beliau dalam kapasitas sebagai manusia. Lalu yang kedua, beliau dalam kapasitas sebagai orang Arab, karena beliau memang lahirnya di Arab, sehingga kapasitas itu tidak bisa dilepaskan dari diri beliau. Lalu yang ketiga adalah beliau dalam kapasitasnya sebagai utusan Allah atau Rasulullah. Ada pertanyaan yang menggelitik bagi kita semuanya, yang berimplikasi hukum bagi umatnya, bisa wajib, bisa haram, bisa mubah, bisa makruh. Itu beliau dalam kapasitas sebagai apa? Pertanyaan ini di kalangan para pakar, para pemikir menggelitik sedemikian rupa. Karena kalau beliau dalam kapasitas sebagai manusia juga harus diteladani, maka sangat tidak rasional, sangat tidak masuk di akal. Karena beliau sebagai seorang pribadi punya kecenderungan, punya keinginan, punya kecondongan yang berbeda dengan umatnya. Contoh ketika beliau dihidangkan daging kambing,
itu yang paling disukai oleh beliau adalah iga. Menyukai iga ketika makan daging kambing ini apakah punya implikasi hukum harus diikuti? Tentu ini tidak harus diikuti. Tetapi jika orang mengikuti pun boleh, tetapi tidak boleh dikatakan itu adalah sesuatu keharusan. Karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu kriminal dalam agama. Ini tidak ada implikasi hukum. Sehingga tentu boleh kalau ada umatnya dihidangkan daging kambing yang disukai kepalanya misalnya, maka itu tidak salah, tidak melanggar sunnah, tidak ternodai kecintaannya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Mengapa? Karena beliau mencintai iga, menyukai iga ketika dihidangkan daging kambing, itu pilihan pribadi. Tidak ada implikasi hukum. Contoh lagi yang kedua, sejarah mencatat ketika beliau mengakhiri masa lajangnya, yaitu di usia 25 tahun, beliau menikah dengan seorang janda yang usianya 40 tahun, berarti itu terpaut 15 tahun. Dengan beliau menikahi Ibunda Khadijah yang 40 tahun, apakah ini punya implikasi hukum harus diikuti? Apa itu wajib, apa itu sunnah? Ini tentu kalau dipandang sebagai keputusan yang harus diikuti oleh umatnya, maka yang jadi korban di sini adalah para pemuda, para remaja muslim. Tentu ini tidak ada implikasi hukum bagi umatnya. Sehingga ketika ada seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu, ketika menikah dengan seorang janda dan keesokan harinya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jabir, ta'al. Wahai Jabir, ke sini." "Labaik ya Rasulullah." "Aku dengar kamu menikah." "Na'am ya Rasulullah." "Benar." "Iya ya Rasulullah." "Dengan seorang gadis atau seorang janda?" "Dengan seorang janda ya Rasulullah." Rasul menimpali, "Mengapa kamu tidak menikah dengan seorang gadis yang dengannya kamu bisa berromantis, bersenang-senang dengannya?" Lalu si Jabir ini, sahabat beliau ini menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia, meninggalkan 9 orang saudara-saudara yang kecil-kecil." Ternyata motivasi sahabat Jabir menikah dengan janda itu, motivasinya bukan mengikuti Nabi. Ternyata motivasinya adalah pertimbangan saudara-saudaranya, adik-adiknya yang kecil-kecil itu ternyata. Berarti keputusan beliau menikahi seorang janda itu tidak ada implikasi hukum bagi umatnya. Meskipun dibolehkan ketika ada umatnya menikahi seorang janda yang usianya terpaut lebih 15 tahun. Itu nggak masalah, asal dia tidak mengatakan inilah sunnah Rasul, yang tidak mengamalkan ini tidak mencintai sunnah. Asalkan tidak berkata begitu. Karena akan jadi problem itu akhirnya. Jadi apa yang jadi putuskan beliau dalam kapasitas sebagai manusia itu tidak ada implikasi hukum. Termasuk ketika perang Badar, beliau menempati posisi yang posisi itu ternyata kurang strategis. Yang sahabat memutuskan untuk dekat dengan air, lalu sumber airnya diambil, lalu setelah itu ditimbun. Itu keputusan dalam keputusan pribadi, kapasitas sebagai pribadi manusia. Nah, sehingga apa saja yang dilakukan beliau dalam kapasitas sebagai manusia, meskipun pro dan kontra, itu memang harus dipahami tidak ada implikasi hukum. Lalu yang kedua, tidak dipungkiri bahwa beliau itu lahir di Arab. Ini bukan kita anti Arab, kita mencintai seorang mukmin di mana saja, dari mana saja kita. Itu adalah akidah. Innamal mu'minuna ikhwah, itu akidah. Sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara dan kita siap saling tolong menolong. Kita saling membahu-membahu. Kita saling bergotong royong. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tapi juga jangan tertutup jika ada analisa apa yang dilakukan beliau dalam kapasitas sebagai orang Arab, apakah ada implikasi hukum bagi umatnya. Kita tidak boleh menutup diri karena ada bahasan seperti itu. Karena beliau lahir di Arab, tentu terikat dengan kultur tradisi masyarakat Arab. Makanannya, cara berpakaiannya, apa segala macam. Karena beliau lahirnya di Arab, tentu terikat dengan kultur itu. Sehingga ketika tahun 2003, kami pertama kali pergi haji, ketika masuk toilet, kami agak kebingungan. Untung ada tulisannya.
Karena gambar yang terpasang di pintu toilet itu semuanya pakai jilbab. Ternyata yang satu ada tulisannya Ar-Rijal, yang satu tulisan An-Nisa, men sama woman, sehingga kita tahu oh ini untuk laki-laki. Karena semuanya di gambarnya itu pakai jilbab semuanya. Nah, beliau lahir di Arab, sehingga makanan-makanannya tentu yang beliau konsumsi yang disediakan oleh lingkungannya. Gandum, susu, daging, keju, kurma, itulah makanan-makanan beliau. Sehingga ketika ada perintah tunaikan zakat, maka beliau membayar zakatnya dengan gandum. Dan itu kan berbeda dengan kita. Ketika kita berzakat, kita tidak dengan gandum, tidak dengan kurma, tapi dengan beras. Nah, itu tidak bisa dikatakan kita tidak mencintai Nabi, tidak ikut sunnah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Beliau hidup di Arab tentu terikat dengan kultur tradisi masyarakat Arabnya. Termasuk mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena beliau hidup di sana tentu pakaiannya juga sebagaimana bangsa Arab berpakaian, di mana jubah memanjang ke bawah, bersorban di atas kepala, diikat dengan igal. Itu menjadi pertanyaan di kalangan para pemikir. Mungkin di kalangan para orang awam nggak masalah, ini harus diikuti. Tapi problem kita, penjahit-penjahit kita nggak bisa menjahit baju seperti itu. Nah, akhirnya kita harus cari membeli di Arab, meskipun sekarang sudah di mana-mana ada. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi jangan menutup diri kalau ada pemikiran ini tidak ada implikasi hukum bagi umatnya. Prinsip agama adalah menutup aurat dengan syarat-syarat syar'i yang diatur sedemikian rupa. Itu prinsipnya. Tentu model itu nggak bisa dipaksakan karena kultur masyarakat satu dengan yang lainnya berbeda. Bisa dengan bercelana. Maka suatu saat ketika orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam, nggak usah kita paksakan untuk sarungan. Atau kita yang berbudaya sarungan, nggak usah kita paksakan dengan model yang lain. Mana yang nyaman, yang penting prinsip-prinsip menutup aurat itu tidak melanggar syar'i. Itu. Karena apa saja yang dilakukan beliau dalam kapasitas, dalam tradisi budayanya, itu tidak punya implikasi hukum bagi umatnya. Justru yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran dengan jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu suri teladan. Jadi beliau dalam kapasitas sebagai Rasulullah itu teladan. Kapasitasnya sebagai utusan Allah itu teladan bagi kita semuanya. Meskipun di kalangan para pakar tafsir termasuk Az-Zamakhsyari, dalam arti kepribadian beliau secara totalitas adalah keteladanan, semangatnya, kesabarannya, itu keteladanan semuanya. Ada juga pendapat dalam arti terdapat dalam kepribadian beliau hal-hal yang patut untuk diteladani. Tapi yang jelas sunnah-sunnah beliau, sunnah itu yang isinya adalah fi'liyah perbuatan beliau, qauliyah perkataan beliau, taqririyah persetujuan beliau. Itu sunnah semuanya. Beliau tidak lakukan, beliau tidak katakan. Tapi kalau ada sahabat yang melakukan dan beliau setuju tidak menegurnya, itu termasuk sunnah. Karena sunnah itu isinya 3 ini aja. Ada yang menambahkan 4 sifat-sifat perilaku akhlaknya, yaitu qauliyah, fi'liyah, taqririyah, dan sifat-sifat akhlaknya beliau. Jadi kalau taqririyah itu tidak dilakukan beliau, memang tidak diajarkan beliau, tapi ada sahabat yang melakukan, beliau setuju tidak menegurnya, itu termasuk bagian sunnah. Sunnah sebagai kedudukan, tapi berbeda dari sisi hukum. Karena ada sunnah yang hukumnya haram untuk kita ikuti. Contoh, Nabi melakukan pernikahan lebih daripada 4, itu sunnah. Kenapa sunnah? Karena perilaku Nabi begitu. Tapi itu kedudukannya sunnah. Tapi hukumnya apakah boleh? Tidak, itu kedudukannya haram. Kita hanya dibatasi sampai 4. Jadi ada sunnah yang haram untuk kita ikuti. Nabi boleh menikahkan wanita mana saja tanpa izin walinya. Itu Nabi. Kita nggak boleh. Itu kedudukannya sunnah, tapi hukumnya haram bagi kita. Nah, jadi boleh bagi Nabi, tapi tidak bagi kita. Nabi boleh menikahi janda siapa saja, tapi siapa saja haram hukumnya menikahi janda Nabi. Karena kedudukannya istri-istri beliau adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Jadi itu sunnah karena itu perilaku fi'liyah, tetapi hukumnya adalah haram. Ada yang boleh bagi kita, tapi diharamkan bagi Nabi. Nabi itu hukumnya haram mengkonsumsi zakat,
Tapi kita boleh nggak? Kalau kita miskin, boleh kita menerima zakat dan memakan zakat itu. Tapi bagi Nabi, apapun meskipun sangat miskin, haram. Itu kedudukannya. Ada sesuatu yang wajib bagi Nabi, tapi tidak bagi kita. Nabi itu ketika mau sholat wajib bersiwak, tapi kita tidak wajib. Nabi itu ketika telah mengenakan pakaian perang, itu wajib berangkat, nggak bisa ditunda atau dibatalkan. Itu Nabi, kita tidak seperti itu. Jadi oleh karena itu, termasuk makan pete, jengkol, bawang itu dibolehkan bagi kita. Karena makruh itu halal. Makruh itu sesuatu yang halal bagi kita, tapi itu diharamkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, ada hal yang sangat mendasar yang harus kita ikuti pada diri Rasulullah, yaitu akhlak mulianya beliau ini. Kadang-kadang kita terjebak pada sunnah simbolitas, akhirnya menjadi politik identitas yang memisahkan satu dengan yang lainnya. Akhirnya kita berjarak. Padahal setiap hari, setiap saat ada ratusan sunnah yang kita tegakkan tanpa terpublikasikan, terlihat oleh orang lain, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Yang jelas, semua kita punya patron, punya barometer, punya standar, punya ukuran. Cantolan kita dalam menjalani kehidupan ini adalah sepakat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua kita diridhoi oleh Allah. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.